Saat merilis Ineva pada patch 5.8, Genshin sempat ngedrop sebuah nama yang saat itu masih relatif baru di Genshin, yaitu Niflheim. Niflheim seharusnya merujuk pada sebuah tempat, tetapi memiliki semacam konotasi negatif setidaknya bagi kaum naga di era tersebut. Kemudian nama Niflheim tidak pernah dibahas kembali sampai selama 4 patch lamanya, sebelum akhirnya di Luna 4, Niflheim muncul kembali pada percakapan NVC. Dia mengkonfirmasi bahwa Niflheim merupakan Notcry. Apakah benar? Tentu benar. Tetapi apakah sekedar Notcry saja? Poin itulah yang akan kita bahas kali ini, bahwa kemungkinan Niflheim merupakan satu benua besar yang sudah runtuh pada 6.000 tahun yang lalu. Jadi langsung aja kita bahas sekarang. 世界は謎だらけだね。Narasi soal Niflheim pertama kali muncul ketika pembicaraan naga AI Natlantia soal vision. Saat itu dikatakan salah satu naga mendapatkan sampel vision, dan setelah berdiskusi dengan naga lain, mereka menemukan sebuah kesamaan antara vision dengan sebuah benda ritual asal Niflheim yang disebut sebagai Moonwheel. Kemudian pada salah satu penjelasan, naga tersebut memberikan sebuah deskripsi kepada Moonwheel bahwa Moonwheel adalah alat ritual yang diberikan oleh pengkhianat atau bulan kepada kaum manusia demi bisa berkomunikasi. Ya, sebenarnya pada deskripsinya bisa dikatakan memiliki pendeskripsian yang cukup abstrak tentang Niflheim. Namun dengan arsip saat ini, kita jadi punya beberapa probabilitas yang cukup luas tentang apa sebenarnya Niflheim. Memang secara pasti disebutkan Notcry lah Niflheim tersebut. Hanya saja kalau melihat naga AI mendeskripsikan fungsi Moonwheel secara spesifik, yaitu alat komunikasi, maka ada peluang Niflheim sendiri bukan sekedar Notcry saja, melainkan benua yang lebih besar, lebih spesifik daratan sisa bulan keempat yang bukan hanya Notcry saja. Dugaan pertama bermuara pada Moonwheel pertama yang tercatat pada Aubet bagian Flower. Di sana memang secara jelas menuliskan bahwa Moonwheel merupakan fakta baru antara bulan dengan manusia. Dan kondisi saat itu, manusia mencari jawaban alternatif ketika kaum malaikat tidak mampu untuk menjawab pertanyaan manusia. Sehingga fungsi utama Moonwheel yang disebutkan naga AI tersebut sebagai alat ritual Niflheim untuk berkomunikasi dengan bulan seharusnya bermuara dari Moonwheel pertama. Bahkan sebagai pengingat nih, Zibai sendiri sebagai pemegang Moonwheel juga, kendati diberikan oleh Istaroth, Zibai tetap menjadi mediator antara manusia dengan bulan. Sehingga alat ritual ini seharusnya tidak spesifik milik Notcry saja, akan tetapi milik sebuah peradaban besar yang memang mampu berkomunikasi dengan bulan. Secara kebetulan, Moonwheel pertama sendiri diturunkan pada Hyperborea, yang notabene memang memiliki koneksi kuat dengan bulan jika berdasar pada mural mereka sendiri maupun mural yang ditinggalkan oleh pecahan Hyperborea. Sehingga pada poin ini, saya pikir Notcry mungkin terlalu sempit untuk mewakili Niflheim. Dan muncullah suatu dugaan, jangan-jangan Niflheim mungkin nama yang digunakan oleh kaum naga Natlantia untuk menyebut Notcry dan sekitarnya, termasuk Hyperborea, Pohjola, dan wilayah utara Notcry. Ide ini juga berkembang dari sebuah fakta bahwa Notcry saat ini masih memiliki wilayah yang masih unreleased jika berdasarkan Kulus. Dan umumnya, tiap wilayah atau region akan memiliki wilayah underground, kecuali Mondstadt yang justru berada di langit. Nah, berdasarkan narasi yang berjalan, menurut saya satu posisi yang bisa mengisi sisa wilayah Notcry adalah Hyperborea, yang memang secara naratif sudah tenggelam pada 6.000 tahun yang lalu. Sehingga sekarang akan cocok wilayah yang memuja bulan
punya Moonwheel pertama sebagai bentuk komunikasi dan secara naratif pun tidak membantah sejarawan Natlan soal penyebutan Nordkrai sebagai Niflheim, mengingat Niflheim masih meliputi wilayah Nordkrai itu sendiri. Namun yang cukup membuat saya pribadi agak ironi juga memandang kasus ini, apabila benar Niflheim juga meliputi Hyperborea, manusia dari Niflheim punya posisi yang cukup berat saya rasa di era tersebut. Mereka berpaling dari HP yang notabene adalah kreator mereka, memuja bulan ternyata tidak dapat menyelamatkan mereka sepenuhnya, dan terakhir kaum naga sendiri memusuhi mereka, sehingga mereka pun terapit pada konflik divine, namun tidak mampu berbuat apa-apa. Kemudian temuan saya soal Niflheim ini juga tidak sebatas pada arsip in-game, tetapi juga beberapa bacaan luar cukup selaras dengan narasi yang saya kembangkan. Niflheim pada arsip luar akan memiliki dua makna, yakni secara tempat dan secara makhluk. Kedua-duanya, dari sudut pandang saya pribadi, selaras dengan apa yang dihadirkan pada Nordkrai maupun Hyperborea. Secara tempat, Niflheim sepertinya mengadaptasi Underworld dari mitologi Nordik, yakni tiga konsep, Niflheims, Hell, dan Niflhel. Namun perihal ini sendiri, khususnya jika membandingkan dengan arsip in-game, saya pribadi belum mendapatkan arsip yang proper untuk bisa menyambungkannya. Sejauh ini hanya sekedar nama saja yang bisa menjadi benang merah. Akan tetapi, apabila Niflheim benar-benar mengadaptasi konsep mitologi Nordik dari tiga aspek yang saya sebutkan sebelumnya, hal ini bisa menjawab kenapa kemudian nama soundtrack Genshin terbaru yang menjadi soundtrack bagi daerah utara dinamakan Nordic Spring. Ya, secara naratif Nordik banyak muncul pada nama-nama orang Khenria, akan tetapi tidak cukup umum ditemukan pada wilayah Nordkrai. Walaupun ada beberapa tempat seperti Amspartnir yang mengambil nama Nordik juga. Selain itu di mitologi Nordik, manusia pertama yang ada pada mitologi tersebut bukan mengambil nama Adam dan Eve atau Hawa, melainkan Ax dan Embla. Nama Embla sendiri muncul pada Pillar of Embla yang mungkin menjadi sedikit aspek Nordik yang hadir pada daerah utara. Nah, bicara soal manusia pertama, barulah kita masuk pada bahasan Niflheim sebagai makhluk. Sebagaimana yang dibahas pada artefak Aubade, ketika HP tiba di Tivat, dia mempersiapkan tempat terlebih dahulu, agar kemudian mau membuka Ark yang dia bawa. Ketika semua sudah siap, barulah dia membuka Ark, kemudian manusia atau anak-anak dari dewa-dewa mulai menghuni Tivat hingga saat ini. Nah, uniknya, para manusia-manusia itulah yang nantinya akan mempertanyakan pengetahuan kepada para malaikat, dan mereka juga yang katanya menciptakan fakta dengan bulan. Yap, merekalah manusia yang tinggal pada Hyperborea, yang saya duga merupakan bagian dari Niflheim. Niflheim sebagai makhluk sendiri sepertinya mengambil kata yang cukup umum, yaitu Nephilim. Nephilim pernah muncul pada satu arsip di Genshin, yaitu pada buku Little Witch and Undying Fire. Di sana, Nephilim disebutkan sebagai ras campuran antara manusia dengan dewa. Nah, secara literatur dunia, Nephilim juga memiliki makna serupa, walaupun banyak interpretasi yang berbeda dan cukup menarik satu sama lainnya. Interpretasi yang bervariasi sebenarnya mengerucut pada satu topik yang khas, bahwa Nephilim adalah manusia campuran antara keturunan God dengan keturunan manusia. Dari sana lahirlah Nephilim. Satu bacaan yang cukup menarik bagi saya adalah poin soal interpretasi bahwa Nephilim merupakan keturunan dari anak-anak Cain dan malaikat yang turun dari langit. Kenapa poin ini menarik? Utamanya adalah soal Cain. Cain sendiri pernah saya angkat sedikit pada beberapa bulan yang lalu dengan mengatakan bahwa kata Nod dari Nordkrai mengambil referensi dari Land of Nod, tempat dibuangnya Cain setelah membunuh Abel. Dan narasi ini mungkin punya peluang diaplikasikan pada salah satu kisah cinta tragis di Genshin soal Seutervoinen dengan Koitar, yang notabene adalah manusia dengan malaikat. Memang untuk saat ini belum ada bukti konkret bahwa keduanya punya keturunan, akan tetapi fakta bahwa keduanya telah menjalin pernikahan itu bisa dipastikan. Selain itu, mata Seutervoinen yang dikatakan memiliki bentuk layaknya bintang, ya bukan mata Jahoda tentu saja, merupakan ciri khas yang juga dimiliki oleh orang Khenria. Dan sebagai tambahan, konotasi Nephilim yang ada pada Wikipedia cenderung menunjukkan ras yang tidak patuh kepada Tuhan,
Bahkan salah satu interpretasi menyebutkan Nephilim memiliki arti spesifik mereka yang jatuh atau yang akan menjatuhkan. Selain itu, interpretasi ini juga tidak berhenti pada makhluk spesifik, tetapi juga pada esensi jiwa. Secara konsep, Nephilim juga bisa diambil dari penggabungan antara darah atau esensi dari Divine yang dituliskan pada literatur Sons of God dengan manusia yang dituliskan pada literatur Daughter of Man. Ya, jangan lupakan, Teyvat sendiri disiapkan oleh Heavenly Principles sebagai tempat bagi anak-anak dari dewa-dewa. Ada sebuah interpretasi yang juga cukup sederhana tetapi agak kompleks, bahwa Nephilim memiliki pengertian giants atau raksasa. Sederhananya, kata giants bisa teman-teman bayangkan secara mudah. Tetapi kompleksnya, giant di sini katanya bukan soal ukuran, tetapi lebih kepada kekuatan yang dikandung oleh keturunan ini. Namun pada akhirnya, muaranya akan tetap bahwa mereka terlahir dari darah Divine dan juga Man. Bicara soal kekuatan sendiri, jangan lupakan ada yang namanya Project Secret of Life. Proyek ini merupakan proyek yang diinisiasi oleh Seutir Voinen bersama istrinya dan memiliki tujuan agar melahirkan manusia yang mampu menggunakan kekuatan elemental. Yap, konsep primordial dari Alogen. Nah, semua makhluk yang saya sebutkan sebelumnya, entah campuran malaikat dengan manusia, esensi jiwa divine dengan manusia, penciptaan ras unggul yang disebut sebagai raksasa, kesemua aspek itu entah kenapa dipegang oleh Hyperborea. Makanya untuk saat ini, saya pribadi cukup kekeh bahwa Niflheim tidak serta-merta hanya sekedar Nordkreis saja, melainkan juga meliputi Hyperborea. Tetapi untuk saat ini, jadikanlah bahan ini sebagai sebuah uraian terlebih dahulu saja, karena banyak arsip yang kurang dari segi in-game, dan saya rasa saat ini ada dua yang paling penting. Pertama, soal Niflheim secara langsung, yang memang belum pernah muncul arsipnya. Disebutkan iya, tapi tidak pernah ada penjelasan secara pasti. Yang kedua, tentang bulan keempat yang gagal, ini masih belum jelas banget, karena dengan bisa memetakan seluas apa akumulasi dari bulan keempat, akan otomatis memetakan seluas apa daratan ini sendiri. Apakah sekedar Nordkreis saja, atau ternyata sesuai proposal saya, juga meliputi Pohjola dan juga Hyperborea. Jadi barangkali ada arsip yang saya kelewat, atau ternyata ada poin bantahan yang sudah tercatat dan teman-teman tahu, bisa langsung komentarkan saja. Selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para desainer atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe, atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Ada serah episode.